Selamat pagi dokter, dengan saya Laurencia Agatha dengan NIM 10-2018-068. Di dalam PBR ini saya mengambil judul pasien bayi yang mengalami ikterus karena atresia basiler. Skenario 2, seorang bayi usia 3 bulan dibawa orang tuanya ke dokter karena kuning pada seluruh tubuhnya. Untuk rumusan masalah yang saya ambil yaitu bayi 3 bulan, kuning pada seluruh tubuhnya. Hasil anamnesis, kuning sejak 3 hari lalu, makin lama makin kuning dan kehijauan. Bayi rewel, BAB dempul, dan BAK pekat seperti teh. Untuk mind mapnya, di sini saya akan menjelaskan anamnesisnya, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, gejala klinis, etiologi, epidemiologi, dan tata laksana. Kemudian, untuk sasaran belajarnya, untuk pemeriksaan fisiknya, kita bisa untuk melihat bahwa TTV-nya dalam batas normal, skleranya ikterik positif, perutnya membuncit positif, hepatomegali. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang, bilirubin indirectnya itu meningkat, bilirubin totalnya juga meningkat. Kita juga harus cek apakah resus dan ibunya positif. Kemudian dianjurkan untuk melakukan USG untuk melihat apakah ada penyebabnya. Kemudian untuk ikterus itu ada dua, ikterus itu ada fisiologik dan ikterus patologik. Nah, si ikterus fisiologik itu timbul dalam lebih dari 24 jam. Kemudian kadar bilirubinnya tinggi pada hari ke-5 dan hari ke-7. Kemudian ada bilirubin serumnya juga kurang dari 15 mg. Kemudian hilang dalam 14 hari. Nah, untuk bilirubin direknya itu dia kurang dari 2 mg. Untuk si ikterus patologiknya itu timbul dalam 24 jam pertama. Untuk kenaikan kadar bilirubinnya itu lebih dari 5 mg dalam sehari. Untuk bilirubin serumnya lebih dari 15 mg. Untuk ikterus itu berlangsung lebih dari 14 hari, si ikterus patologik. Untuk bilirubin direknya juga lebih dari 2 mg. Kemudian untuk epidemiologi dan etiologi. Nah, ikterus ini kita bisa curiga apakah dia karena adanya atresia basiler, kemudian apakah dia karena adanya kista choledochus, kemudian juga kita curiga apakah adanya si obstruksi biliarnya itu tersebut. Nah, si atresia biliar itu epidemiologinya dia lebih sering terjadi pada populasi di Asia dengan gejala yang muncul pada usia 2-8 minggu kelahiran. Cuman untuk wanita itu cenderung lebih banyak daripada pria. Untuk si kista choledochus itu epidemiologinya terjadi pada semua umur, tetapi dapat dideteksi pada usia bayi dan anak. Pria lebih cenderung daripada wanita. Untuk obstruksi basilarnya terjadi semua umur, termasuk pada bayi dan juga anak-anak dengan etiologi yang berbeda-beda. Jika obstruksi basilar itu terjadi karena adanya intrahepatik, itu biasanya terjadi karena hepatitis, serosis, kemudian adanya juga obat-obatan. Kemudian jika terjadinya obstruksi basilar itu karena ekstrahepatik, itu bisa karena neoplasma, pankreatitis, dan batu empedu. Nah, untuk kista choledochus sendiri itu kelainannya bisa kelainan kongenital. Kemudian si atresia basilar juga karena kelainan kongenital. Nah, ini untuk patofisiologinya. Hello, in this video we will study about the bilirubin metabolism. The bilirubin metabolism begins with the red blood cells, which have a lifespan of approximately 120 days. And after they complete their life cycle, they are destroyed in organs like the spleen and the liver, which contain numerous macrophages. So it releases the hemoglobin within the red blood cells. The hemoglobin is then split into the heme component and the globin component. The globin is further converted into the amino acids and utilized in the body. The heme component is then converted into the iron and the biliverdin, and this reaction is catalyzed by the enzyme heme oxygenase. In the next step, the biliverdin is converted into the yellow compound, the bilirubin, and this reaction is catalyzed by the enzyme biliverdin reductase.
This bilirubin so formed is it in the unconjugated form, which is not the water-soluble form. So it requires albumin for its transport to the liver. In the liver, the bilirubin is converted into the conjugated form, which is the water-soluble form of the bilirubin. And this reaction takes place by the combination of glucuronic acid with unconjugated bilirubin. It is then transported through the biliary channels into the duodenum, and through the duodenum it reaches the colon. In the colon, the bilirubin is acted upon by a number of microorganisms and is converted into urobilinogen and stercobilinogen. Majority of these compounds are excreted in the feces in the form of stercobilin, which imparts yellow color to the feces. But 10 to 15% of these compounds are reabsorbed into the blood, and some part of that reaches the liver, and this is known as the enterohepatic circulation. A few percentage of the reabsorbed compounds reach the kidney, and they are excreted in the urine in the form of urobilin. So this was a brief overview of the bilirubin metabolism. I hope you find this video useful. Untuk Make sure to subscribe to our fisiologinya, kita bisa curiga bahwa ternyata ada peningkatan bilirubin dalam darah itu karena adanya atresia basiler. Nah, si atresia basiler ini merupakan kelainan kongenital berupa penyempitan atau tidak terbentuknya duktus si biliarnya itu. Nah, ketika duktus biliar itu mengalami penyempitan atau tidak terbentuk, maka akan terjadi inflamasi. Jika inflamasinya itu terjadi, maka akan ada kerusakan di duktus biliar. Untuk duktus biliarnya itu, maka akan terjadi si empedunya itu terhambat. Maka garam empedu dan bilirubin tinggi di dalam darah. Nah, adanya ikterik yang semakin parah, urinnya pekat, fesesnya dempul, dan juga adanya hepatomegali. Untuk kista choledochus itu dilatasi yang terjadi pada duktus biliar terjadi dari 5 tipe, namun yang paling sering adalah tipe 1. Untuk gejalanya serupa dengan atresia biliar, tetapi feses tidak dempul. Kemudian teraba massa juga pada si hepatokondria kanan. Untuk hasil USG itu kita bisa melihat adanya lesi kistik berdilatasi, kemudian juga adanya peningkatan si bilirubin dalam darah. Untuk obstruksi biliar terjadi itu penyumbatan pada duktus biliar yang disebabkan oleh banyak faktor. Kemudian untuk patofisiologisnya juga sesuai dengan penyebabnya si obstruksinya tersebut, itu adanya ikterik, kantung empedu dapat teraba, demam tinggi, dan menggigil dapat menjadi tanda adanya kolingitis. Nah, untuk tata laksananya sendiri, itu untuk atresia basiler itu hanya dapat dilakukan hepatotonia heterostomi. Untuk pemantauan jangka panjang itu dari terapinya itu tersebut. Untuk kista choledochus itu tipe 1, 2, dan 4 itu bisa dilakukan eksisi dengan menghindari keganasan. Tapi untuk yang tipe yang ketiga itu bisa dilakukan endoskopik atau IRCP. Untuk obstruksi basiler itu bisa kita lakukan kolesistektomi untuk pasien dengan resiko komplikasi yang lebih berat. Prognosisnya itu pembedahan yang dilakukan sangat disarankan pada usia 2 bulan. Jika usia pasien lebih dari 2 bulan, hepar sudah terjadi kerusakan dan presentase kematiannya itu tinggi karena komplikasi yang sangat berat. Untuk kesimpulannya, BAB dempul atau pucat dan adanya warna pekat yang menyerupai teh pada urin merupakan gejala khas adanya penyumbatan pada duktus biliar. Jadi, karena si bilirubin tidak dapat mencapai usus, penyebabnya harus segera ditemukan dan dilakukan penata laksana dini untuk menghindari komplikasi.